Halo guys, welcome back to Zona Kopstor. Ya, sorry banget buat teman-teman Malaysia. Jadi Randy udah lama ya nggak bikin konten ya, nggak bisa masak ya. Karena bener-bener, aduh Randy juga bingung cuy. Banyak kondisi di mana Randy belum bisa menjelaskan. Yang intinya kita susah cari bahan bakunya. Nah, di sini Randy mau sharing sama teman-teman Malaysia semua nih. Jadi, Randy bingung cuy mau bikin resep ini karena ternyata setelah Randy riset, setelah Randy cari di beberapa influencer besar, ini nggak ada cuy. Jadi mereka tak bikin. Nah, ini yang bikin Randy bingung. Ada sih influencer lainnya yang bikin resep ini, tapi Randy juga bingung ini yang bener yang mana sih. Coba cuy, nanti kalian komen aja ya, ini yang bener yang mana, nanti biar bisa bikin resep ini cuy. Oke, kita ada 3 resep ini ya, nanti kita cek, teman-teman pastiin yang mana. Soalnya ini bener-bener susah banget ini cari resep ini di influencer besar seperti Bang Khairul Amin, ke Cek Eno, Arif Wai, itu nggak ada cuy. Makanya Randy bingung banget. Jadi yuk kita lihat aja langsung ya. Nah, ini di video pertama kita ini tak tahu siapa, tapi kita coba cek. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini lumayan cuy. Followernya ada 181k. Berarti trustnya udah lumayan nih ya dari teman-teman Malaysia. Jadi coba kita cek dulu ya. Buat laksa Sarawak. Untuk nak mudahkan kerja kita kan kita akan pakai paste laksa Sarawak daripada Haji Manas. Jangan bercakap, oh ini pakai resep khusus cuy. Apa namanya, pakai apa namanya, bumbu jadi ya. Tapi Randy udah beli sih juga. Aman sih jadi ya. Ayo kita cek lagi. kita tak pakai paste lah. Tak apa, kita nak cepat nak bagi orang muda ni buat pakai paste ni. Lepas tu kita boleh tambahkan cube ayam dan juga Cube ayam. Oh, cube ayam itu penyedap ya mungkin ya. santan. Yang ni macam biasa kalau pakai santan Santan. perak lah. Dia sedap rupanya. Tapi kalau nak cepat, pakai kisaran kotak ni. Dan nampak cantik, kita boleh beri sikit-sikit dengan garam dan juga kita boleh pakai kita punya ayam. Ayam. Lu udang juga cuy ya. Oke. Dia gaul-gaul sikit. Waktu ni memang bau dia semerbak wangi di Tasik Madu. Pak kata Siti Nurhaliza. Senang lepas ni korang dah boleh plating dah. Ni pakai mihon. Habis kita letakkan kita. Loh, pakai bihun cuy ya ternyata ya cuy ya. Oke. Ni kuah laksa tadi. Cantik. Ini pekatnya cuy. Aduh. Ini harus segera bikin ini cuy. Kalau tak bikin, waduh macam mana ini. Randy belum makan masakan Malaysia sama sekali ini berminggu-minggu ya, udah lama ini. Lepas tu untuk memeriahkan majlis tadi kita letakkan telur dan ada gulung. Ada mie lagi. Oh, dadar gulung, telur dadar gulung. Oh, telur dadar gulung cuy. Kita Randy kira mie ya cuy ya. Sorry. Dan sudah Udang, ayam. sambal belacan yang dan kau. Oh, sama sambal belacan cuy ya. Oke. Kita punya laksa Sarawak yang cantik ni. Kami sayang kita. Jangan lupa try. Bye. Gila cuy. Ini yang resep pertama ini simple banget dan juga enak gitu. Kelihatannya enak betul cuy. Coba kita cari resep lain ya. Nah, Randy temukan beberapa resep cuy, tapi Randy bingung ini pakai yang mana karena apa ya, Randy kan belum tahu ini asli masakan dari asli sananya. Jadi Randy perlu komentar dari teman-teman Malaysia, ini yang betul yang mana sih. Cuma memang nggak semua bahan itu ada di Indonesia cuy, seperti itu. Nah, di video kali ini ada Kak Olivia, ini kakaknya dengan 18,8k pengikut cuy. Jadi lumayan trust ya. Langsung aja ya kita cek ya. Saya masak porsi untuk 1-2 orang makan. Saya buat sambal belacan dulu. Oh, kakaknya mau buat sambal belacan cuy ya. Duh, ini apa cuy? Oh iya, memang ada ya cili apa namanya,
kisar yang sasetan gitu, apa sasetan, yang kap-kapan gitu ya. Oh, Randy baru tahu cuy kalau cili kisar itu ada yang kap-kapan. Enak, semakin simpel aja ya ini ya. Gula sedikit, belacan, terasi, oke. Tuh. Terus, oh ini buat telur cuy. Ini bener nggak sih ciri khas dari laksa Sarawak? Jadi mereka itu pakai telur gulung yang dipotong-potong. Kok tadi video pertama ada telur gulung dan video kedua ini juga ada telur gulung cuy. Coba komen-komen. Oh, jadi setiap makanan laksa Sarawak itu memang pakai ini ya cuy ya, pakai bihun ya cuy ya. Oh, baru tahu Randy. Oh, berarti ini ciri khas ya cuy ya. Seperti makanan Tiongkok kayak nggak? Pakai mie gitu nggak sih? Oh, berarti pakai fishball juga ya cuy ya cuy. Oke. Ayam dah masak, angkat lepas tuh. Cari-cari kan isi dia, asing tulang. Oh, berarti tulangnya dipisah gitu ya, asing tulang ya. Oke, lanjut. Loh, ini juga cuy, pakai pes laksa Sarawak Hajimanan cuy. Berarti memang udah trusted ya ini ya. Oh, di belakangnya udah ada ini cuy, udah ada apa namanya? Rincian bahannya ternyata ya. Oke. Masuk garam, Ajinomoto. Oh, sama ya. Berarti kalau di sini juga pakai Ajinomoto, cuy. Di sana juga berarti ya. Oke. Oke, terus pakai santan. Masukkan tulang ayam yang udah dicari tadi dan biar mendidih 5 menit dan sudah siap. Simpel banget ya ini ya. Seperti ini ya. Oke. Cuy, ini mantap banget tuh ya Allah. Terliur air liur Randy menitis cuy, asli. Aduh, ini. Nah itu cuy, jadi Randy itu bingung cuy. Ini ada beberapa versi yang simple banget dan mungkin Randy pakai versi ini nantinya ya. Karena bahannya ini Randy udah beberapa bahan udah siap semua, tinggal beberapa bahan lagi yang mungkin masih dikirim. Terakhir ini kita ada konten kreator yang biasa Randy buat seperti rendang pedas, seperti apa ya, menu apa kemarin gak lupa Randy, ada beberapa menu yang kita pernah buat kemarin dari influencer ini ya, ini Cesayang cuy. Nah ini menurut Randy cukup besar sih apa namanya influencer yang Cesayang ini, karena beliau memang masak resep apa lagi? Beliau masak resep Malaysia cuy, seperti itu. Dan memang rasanya betul-betul mantap dan salah satunya udah dirasakan sama Kak Lonjong gitu, istri dari Wak Lonjong ya, inget kan teman-teman, tahu kan pastinya seperti itu. Nah ini udah 1 juta view cuy, udah 1 juta view. Nah ini Cesayang Kitchen ini ada 3 juta pengikut. Nah berarti unsur trustnya lebih gitu. Oke, langsung aja kita lihat ya. Hari ini kita nak buat laksa Sarawak, laksa yang cukup famous dekat Sarawak. Kita makan dengan banyak kondimen macam telur dadah isi. Wih, banyak banget cuy kondimennya cuy. Ada telur, ayam, oh sama sih sama yang tadi ya. Lupa. Oke, kita cek lagi ya. Sorry.
Ya, yang sudah makan pula dengan kuah rasa Sarawak yang pekat dan juga sambal lancang ini. Sangat sedap. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama cik saya. Jadi langkah pertama kita 1 menit bersama saya. rebuskan isi ayam, isi udang dan kepala udang. Air rebusan ni jangan buang, kita akan guna untuk buat kuah dia. Pada tempat cawan air dan masukkan 2 isi. Loh ini apa cuy ya? Yari dan juga 2 akar ketumbar. Oh akar dari ketumbar cuy ya? Oke, loh, pakai akar. Lah ini cuy. Oh ya ini cuy, Randy ingat. Ini yang bikin Randy bingung. Jadi di beberapa resep itu beda sama Cesayang. Nah ini Randy makanya bikin buat konten ini supaya Randy bisa tahu dari teman-teman Malaysia langsung yang bener tuh yang mana. Pakai apa namanya, akar dari daun ketumbar lang. Pakai akar dari daun ketumbar atau tak gitu loh. Soalnya yang sebelumnya itu nggak ada yang namanya daun ketumbar cuy. Apa kok daun apa namanya, akar dari daun ketumbar seperti itu. Pulang saya. Lepas tu kalau masukkan ayam yang kita rebus, kemudian kita sambung pula masukkan udang. Bila udang dah masak, kita rebus. Oh jadi satu ya berarti kalau ini masaknya. Kalau yang tadi kan dibedakan ya masaknya ya seperti itu. Teruskan pula kepala udang. Jadi bagi flavor kita punya kuah tu. Angkat semua kepala udang, air dia jangan buang nak buat kuah. Kepalanya disendirikan ya berarti ya. Sementara tu, kita buat sambal dia. Kalau masukkan 1 genggam cili kering, 4 ulas bawang putih, 4 ulas bawang putih, oke masuk cili kering. Oh, besar udang gerak. oh ini udang geragau, oke. Dalam 2 inci belacan, masukkan Belacan, oh tanpa dibakar cuy, belacanya ya cuy ya, oke. sikit saja air, kemudian kisar macam biasa. Lalu kalau panaskan minyak, kita masukkan kita punya bahan kisar. Kita tumis sampailah dia agak kering macam ni. Sebelum kita masukkan sedikit perasa, kemudian siaplah kita punya sambal. Oh berarti ditambahin yang namanya penyedap cuy, atau garam. Ah bukan atau sih, penyedap. Beda sih penyedap sama garam. Garam, asin, penyedap, gurih, seperti itu ya. Sorry. Aku buat dia punya kuah pula. Untuk kuah rasa Sarawak, saya guna paste rasa Sarawak daripada Haji Manan ni. Paste rasa Sarawak ni cukup popular. Oh ya kan, Sayang pakai lagi pes Haji Manan cuy. Dia saya letakkan beg kuning atau kalau boleh beli kat Shopee. Saya beli 200 gram pack kecil. Dia ada juga pack besar 500 gram. Kalau pack kecil untuk 1 bungkus bihun, korang gunakan dalam 2 paket. Kalau yang besar boleh 1. Oke, ditambah santan. Kemudian kalau masukkan 1,5 kotak santan, 1 cube pati ayam dan juga Oh ini tadi cube pati ayam itu penyedap cuy. Dan dia udah cek ya tadi. korang masukkan dalam 1 sudu gula merah ataupun gula apung Sarawak. Apa betul cuy? Yang barusan itu gula merah. Coba komen yang barusan dimasukkan 1 sendok itu. Korang masukkan dalam 1 sudu gula Nah. merah. Betul tak ini gula merah? Tapi kok bubuk ya cuy ya? Bukan yang bulat gitu ya. Kalau di Indonesia soalnya gula merah itu ini bulat-bulat besar cuy. Coba komen itu betul nggak sih? Ataupun gula apung Sarawak. Masukkan juga dalam setengah keping asam keping. Asam keping. Oh ya Randy tahu. Randy punya. Randy udah siapkan semua cuy ini cuy. Udah ada Randy. Terus kalau masak sampai mendidih, sebelum korang masukkan garam. Lalu siaplah kita. Oke, garam sedikit aja. Kuah rasa Sarawak ni. Bila hidang dengan bihun yang telah diceluk. So, di mana macam Aduh ya Allah. Kuahnya pas disiram ke sayur cuy, kental banget cuy. Kenapa sih Randy bikin ini ya? Pas Randy lihat, ternyata semenggiurkan itu cuy. Makanya Randy pengen cepet-cepet buat. Tapi apalah daya. Randy kemarin pesen 2 orderan ini, datang semua mati cuy. Serius. Nah ini seperti ini kondisinya sekarang. Apa nggak bingung Randy? Setiap beli masakan, setiap beli bahan masakan itu selalu nggak banyak di Indonesia ini. Tapi Randy pengen mencicipi cuy. Aduh, gak ngebayangin sesedap apa ini nanti cuy.
cobaan dari masakan yang enak seperti ini ya cuy ya. Susah banget Randy buat bikin ini. Bahannya itu susah. Kemarin Randy sudah beli cuy bahan-bahannya. Udah hampir semua datang, tapi yang terakhir akar daun ketumbar itu mati cuy. Randy juga bingung ini. Jadi coba teman-teman Malaysia komen resepi yang dari kita share 3 ini tadi. Ini Randy buat yang mana sih? Kalau memang nggak ada daun ketumbar itu ada penggantinya nggak sih? Nggak daun ketumbar. Alamak. Kalau tak ada akar daun ketumbar itu penggantinya apa coba? Ataukah pakai resepi yang 2 tadi yang tanpa akar daun ketumbar cuy? Coba komen ya. Aduh cuy, Randy ngiler cuy dari kemarin lihat laksa Sarawak ini. Mau coba tapi Randy belum ada bahan yang pas. Takutnya untuk merusak cita rasa dari rasa yang diciptakan teman-teman Malaysia cuy. Makanya Randy tunggu sampai lama dan lama banget. Ternyata pas datang mati cuy. Coba kita cek YouTube ya. Ini ada cuy, tapi bukan resepi dari influencer besar. Oh ini ada cenom tapi laksa utara cuy. Laksa utara itu beda ya sama laksa Sarawak? Kayaknya sih beda ya. Coba sih komen teman-teman, betul tak? Itu sama atau enggak sih laksa Sarawak sama laksa utara ini? Ini sudah ditonton sekitar 277.000 cuy. Oke ayam. Pakai udang juga. Oh ayamnya dibuang. Ayam Mama gigit nih. Au. disisihkan. Oke, dimasukkan serai kuas. Loh, cuy, ini kok pakai serai cuy ya? Tadi kan nggak ada serai ya? Ini betul tak? Coba sih teman-teman Malaysia komen ya. Ini kok ada serai di cenom tadi, di cesayang tadi nggak ada serai. Dan di resep lain-lainnya tadi malah nggak ada akar daun ketumbar sama tak ada serai cuy. Coba mana yang betul? Komen ya biar Randy tak bingung cuy. Oke, pakai santan. Susu hujan cuy. Pakai susu evaporasi. Ini yang betul yang mana cuy? Coba komen coba. Beda-beda semua resepnya ya. Biasanya Randy kalau cari resepi itu beberapa dari 4 resepi atau 5 resepi itu yang 3 atau 4 itu sama cuy. Ini beda semua. Ini yang betul yang mana? Aduh, semakin bingung Randy buat masakan ini cuy. Padahal Randy udah terliur. Teman-teman Randy juga udah nagih cuy. Jadi ini yang mana yang betul? Coba komen. Aduh, bingung cuy. Kok malah ditambah susu ya? Padahal yang lain tak ada susu cuy. Oh ini udah kondimen ya cuy ya. Aduh. Oke cuy. Jadi ini Randy sudah lihat beberapa resepi yang akan Randy buat cuy. Nah, ada resepi dari Kak Nura yang barusan kita lihat. Ini pakai pakai serai, terus pakai susu evaporasi. Nah, ini betul tak? Karena Randy tak tahu cuy, takutnya Randy salah nanti dimarahin lagi sama teman-teman Malaysia. Soalnya kemarin Randy sempat beberapa kali kena komen bahwasanya merusak nama baik Malaysia. Padahal Randy tak niat cuy, Randy pengen rasakan masakan khas dari Malaysia gitu. Hanya itu. Dan Randy pengen membagikan ke teman-teman yang udah lepak-lepak di sini. Hanya seperti itu cuy, nggak lebih. Nah, terus ada juga yang komen bahwasanya Randy harus belajar ke chef yang terkenal, harus datang ke Malaysia. Nah, justru ini Randy karena masakan-masakan Malaysia ini Randy sekarang ini pengen suatu saat nanti datang ke Malaysia cuy. Seperti itu. Jadi Randy hanya saat ini Randy cuma bisa
masak sendiri dan ikut resep yang ada di influencer-influencer Malaysia. Hanya itu untuk sementara ini. Nantinya mungkin kalau ada rezeki lebih, Randy bakal berangkat ke Malaysia dan itu pasti. Wait a minute. Cuy. Jadi itu akan Randy ya cuy ya. Jadi yang mana nih yang betul? Dari Kak Nura, Kak Saisis makan, atau satunya nama seperti Kak Olivia cuy. Karena beli resep Kak Olivia ini tak masuk serai sama tak masuk daun akar ketumbar. Daun akar ketumbar. Tak masuk akar ketumbar cuy. Sorry. Kak Olivia ini dengan follower 18.000. Banyak ya itu ya influencer Malaysia followernya. Randy baru 1.000 cuy. Aduh, bantu ya teman-teman ya, biar Randy bisa semangat terus buat masakan dari Malaysia. Oke? Terakhir ini saya. Jadi buat teman-teman coba komen ya. Ini kesimpulan semua dari video yang Randy tampilkan. Ini yang mau Randy buat. Randy takut salah, jadi yang betul yang mana cuy? Biar nanti Randy tak salah lagi. Atau mungkin kalau teman-teman tahu nih, Randy itu ternyata bisa tuh daun akar ketumbar diganti serai. Kalau bisa Randy pasti langsung. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya semua kondimennya hampir sama ya cuy ya. Untuk semua kondimen hampir sama, terus semua juga pakai paste instan laksa Sarawak dari Haji Manan cuy, sama tinggal beberapa support bahannya ya cuy ya. Jadi buat teman-teman Malaysia, Randy mohon bantuannya ya, coba komen Randy harus pakai resep yang mana. Tapi kalau memang bisa pakai serai, coba komen ya, bisa tak itu kita ganti daun akar ketumbar pakai serai. Karena memang di sini Randy udah beli berkali-kali itu selalu mati, terus Randy cari ke pasar juga tak ketemu. Intinya bahan dari yang akar ketumbar ini sangat susah dicari di Indonesia, dan Randy sudah sempat cari di online shop juga yang dikirim tumbuhannya, setelah datang pun pasti mati. Ditunggu ya buat komennya teman-teman. Nanti Randy mau buat laksa Sarawak. Kalau komen teman-teman udah masuk ke Randy, langsung Randy buat tanpa nunggu besok-besok. Karena ini Randy udah lama banget tak buat video. Randy lama banget tak rasain masakan Malaysia, udah 12 hari juga. Ini kalian lihat selama ini Randy di request kakak-kakak yang ada di Malaysia. Oke, seperti itu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya cuy ya. Ditunggu buat komentar teman-teman semuanya. See you.